Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Malita Ek. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara Kupang, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030108. Di video kali ini saya akan membahas tentang hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17. Pada abad ke-17, pemikiran mengenai hak asasi manusia maju dengan pesat. Yang dicita-citakan ialah suatu hubungan antara raja dan rakyat, berdasarkan suatu kontrak sesuai dengan suasana perdagangan yang sedang berkembang di Eropa Barat. Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan. 9 Enlightenment yang menganut aliran liberalisme klasik seperti Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Sekalipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam. Dalam keadaan alam, manusia sama martabatnya, tunduk kepada hukum alam dan memiliki hak-hak alam. Akan tetapi pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya atau akal sehat dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Yang paling tegas merumuskan hak-hak alam itu ialah John Locke, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Hak asasi pada tahap ini masih terbatas pada hak bidang politik seperti hak atas kebebasan, atas kesamaan, dan hak menyatakan pendapat di Inggris. Di Inggris, hak itu diundang dalam undang-undang yang diterima 1 tahun sesudah parlemen berhasil mengusir Raja James dan mengundang putrinya Mary beserta suaminya William of Orange untuk menduduki takhta kerajaan Inggris. Hak-hak yang dirumuskan tidak boleh dilanggar oleh raja sekalipun. Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi yang pada tahun 1791 dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk 10 amandemen. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan pada pemikiran mengenai hak asasi karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini mulai dari Amerika dan menjalar ke hampir seluruh dunia, berdampak luas, dan sebagian masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di Jerman turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang bermigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggalkan Jerman ditahan dan dibunuh dalam berbagai kompleks konsentrasi. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada 1941 merumuskan 4 kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Khusus hak untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan
sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpandangan luas. Mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaannya. Misalnya hak menyatakan pendapat atau hak memberi suara dalam miskin, kecuali jika disertai pemenuhan kebutuhan yang paling pokok, yaitu tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Sesudah Perang Dunia Kedua berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat. Berkat berkembangnya pemikiran Lord Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 serta pemikiran sosialisme yang diperjuangkan oleh partai-partai sosial demokrat di Eropa dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, hasil produksi yang tingkat dapat dibagi secara lebih merata. Proses terjadinya negara kesejahteraan di negara-negara barat telah berjalan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, tanpa secara formal mengacu pada rumusan internasional mengenai hak asasi ekonomi. Hak yang bersifat politik di negara-negara Eropa Barat merupakan hasil perjuangan panjang melawan tirani dan telah berhasil mewujudkan demokrasi dan gaya hidup yang cukup tangguh. Dapat dikatakan bahwa hak politik lebih berakal dari tradisi masyarakat barat ketimbang hak ekonomi pemilihan umum, sekalipun dalam 4 atau 5 tahun tidak ada artinya bagi orang atau manusia. Baik, demikian review saya dari buku bab ke-7 yang berjudul Hak-Hak Asasi Manusia.